Nama saya Imada Widyana dan hari ini kita akan membahas mengenai apa itu manajemen basis data. Jadi, manajemen basis data atau basis data itu sendiri adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam bentuk elektronik yang dikelola, diakses, dan diperbaharui oleh berbagai sektor penggunaan data tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan manajemen basis data ini itu memiliki data secara masif atau secara besar. Contohnya aplikasi e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, perbankan, ataupun lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, yayasan, dan lain-lain. Nah, kenapa memerlukan manajemen basis data ini? Karena manajemen basis data ini itu membuat pengelolaan data itu dilakukan secara mudah dan efisien. Setelah itu ada yang namanya rules atau peraturan bisnis atau peraturan di mana data itu dikelola. Contohnya, Shopee dia mau mengelola suatu data. Nah, dia mau membuat saya mau datanya itu hanya sebagai orang-orang tua saja yang menggunakan aplikasi ini. Nah, ada Tokopedia misalnya, dia mau orang-orang remaja saja yang menggunakan aplikasi ini. Sekarang kita bandingkan dengan pengelolaan file secara tradisional, di mana file-file tersebut disimpan dalam record yang terpisah-pisah. Yang pertama, kalau pengelolaan file secara tradisional akan menyebabkan redundansi data atau semua file itu disimpan dalam satu tempat yang sama, mengakibatkan pemborosan penyimpanan. Sedangkan secara modern itu disimpan secara satu tempat namun mempunyai hubungan yang terikat, sehingga efisiensi pengelolaan datanya lebih cepat, seperti pencarian, akses, dan lain-lain. Sedangkan pengelolaan filenya itu harus dicari secara manual dan terpisah-pisah, dan keamanannya pun belum tentu. Sedangkan pengelolaan manajemen basis data secara modern, semua orang mempunyai peran seperti administrator maupun developer. Dan walaupun begitu, manajemen basis data modern memiliki resiko. Apa resiko tersebut? Resikonya adalah mempunyai implementasi biaya yang sangat tinggi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan para tenaga ahli. Serta risikonya juga ketika mengalami gangguan sistem seperti server down, datanya tidak bisa diakses, sehingga harus mempunyai backup data yang sangat kuat. Nah, bagaimana kita membuat suatu manajemen basis data? Atau kita sebutnya di sini life cycle of management basis data. Yang pertama tentu saja adalah perencanaan, seperti pengelolaan bisnisnya bagaimana, terus tujuan kita membuatnya tuh seperti apa. Dari perencanaan tersebut kita masuk ke analisis kebutuhan, seperti data apa yang mau kita buat atau bisnis apa yang kita mau buat, seperti hubungan apa antara data yang satu dengan data yang lainnya. Yang ketiga adalah perancangan. Perancangan ini kita akan membuat hubungan masing-masing data beserta atribut-atributnya dengan cara ERD atau Entity Relationship of Diagram. Nah, setelah perancangan kita masuk ke implementasi. Kita akan membangun manajemen basis data menggunakan SQL supaya akses, pengelolaan, dan pembaharuan of data tersebut bisa dilakukan secara maksimal. Yang terakhir, pengujian dan perawatan supaya tidak adanya hilang data atau data korup, supaya data yang kita kelola itu aman dan tersimpan secara baik. Oke, saya rasa itu cukup pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata, dan semoga pembahasan saya ini membantu kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.